Ini PowerPoint-nya ya. Itu jadi sudah tersedia di kelas material. Coba Anda lihat lagi dan kalau kesulitan tanya saja pada teman Anda begitu. Baik, jadi ya kita lihat satu persatu sekarang slide-nya. Apa itu kesesatan berpikir atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai logical fallacy. Nah, logical fallacy dalam bahasa Indonesia bisa disebut kesesatan pikir atau kesesatan nalar ya. Itu adalah proses penalaran yang tidak logis dan menyesatkan. Jadi intinya itu adalah bahwa ini adalah proses penalaran yang tidak valid gitu ya, tidak berdasarkan pada hukum-hukum logika dan karena itu menyesatkan ya. Mengapa menyesatkan? Ya karena ada pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi yang harus ingin saya tekankan di situ adalah bahwa ada ciri prinsip-prinsip logika itu dipaksa untuk dipakai di dalam pengambilan kesimpulan, tetapi ya kemudian yang salah itu adalah sebenarnya cara untuk mengambil kesimpulan itu tidak relevan dengan substansi yang dibicarakan ya. Misalnya saya kasih contoh aja dalam kesesatan yang disebut sebagai mungkin salah satu yang terkenal ya, itu adalah argumentum ad hominem, itu ada jenis-jenis kesesatan nalar ya. Itu adalah kesesatan yang kemudian menyerang orang yang bicara dan bukan pada substansi apa yang dibicarakannya ya. Ad hominem itu misalnya dalam suatu diskusi politik begitu ya, kemudian lawan politik mengatakan kepada si A bahwa si A itu tidak bisa dipercaya karena dia itu jahat misalnya. Nah, dia jahat itu kan menyerang pada pribadi orang itu, bukan pada apa yang dikatakan oleh A misalnya sedang berdiskusi tentang apa ya, kesimpulannya apa, tetapi kemudian kesimpulan itu disalahkan oleh lawan politiknya dengan mengatakan, ya ketika dikatakan kenapa kesimpulan dari A ini salah? Ya karena A itu jahat, gitu saja. Karena A itu koruptor. Nah, kan nggak ada relevansinya penalaran bahwa dia koruptor, kemudian kesimpulannya itu pasti salah. Itu kan sesuatu yang tidak relevan untuk substansinya gitu loh. Nah, itu adalah contoh dari apa yang kemudian kita pelajari dalam selama 2 jam ke depan itu yang disebut sebagai kesesatan relevansi. Artinya bahwa penyimpulan atau kesimpulan itu ditarik dari hal yang tidak relevan. Dan itu yang kemudian menjadi menyesatkan. Jadi pokok menyesatkannya itu di situ, gitu ya. Maka kemudian kalau saya breakdown ya, jadi pertama argumen-argumen yang menyesatkan itu bisa saja sangat umum, dan masalahnya ini yang kemudian menjadi persoalan besar sebenarnya di dalam kesesatan nalar dan dipakai secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan hoax dan sebagainya seperti itu. Jadi di dalam sosial media sebenarnya kalau Anda mau mencari contoh di dalam sosial media di sosmed itu banyak sekali kesesatan semacam ini. Jadi argumen-argumen yang menyesatkan itu biasanya sangat umum dan seringkali menjadi argumen yang persuasif bagi pembaca atau pendengar yang biasa. Ya. Maka tolong yang belum unmute di mute ya. Itu saya mendengar banyak suara. Tolong di unmute dulu. Siapa yang belum unmute itu? Yang belum mute siapa? Coba saya lihat. Tolong semua di mute kecuali saya supaya tidak ada tidak terjadi suara yang double. Oke, saya balik ke slide-nya udah bisa dilihat belum? Belum ya? Hah? Masih terlihat slide-nya tidak?
Hah? Masih Bisa. Masih Romo. Bisa. Oke. Oke, Romo. Oke. Oh ya, Kenapa? yang ini Bisa. slide kedua ya Romo. Maksudnya? Ya, slide kedua. Oh ya, oke baik Romo. Bisa Romo. Ya. Oke. Jadi lalu yang kedua itu ya kadang-kadang kemudian tidak mudah menilai apakah suatu argumen itu menyesatkan atau tidak begitu ya. Ini yang jadi persoalan kenapa kesesatan relevansi itu tadi dalam yang pertama itu saya katakan argumennya itu persuasif bagi pembaca atau pendengar yang biasa yang tidak katakan tidak pernah belajar logika dan ya hanya memakai common sense-nya saja begitu ya, maka kemudian dia bisa menjadi tertipu karena hal itu, karena kesesatan relevansi itu. Lalu yang ketiga, itu adalah bahwa suatu argumen itu mungkin saja sangat lemah, bisa juga lemah dan kuat ya. Dan argumen yang memiliki beberapa tingkat dan bagian mungkin memiliki bagian-bagian yang kuat dan lemah. Maka ini yang kemudian sebenarnya pokok ini yang mau kita lihat, saya perlihatkan di dalam kesesatan relevansi ini atau kesesatan nalar ini. Jadi pokok persoalannya di mana, dan setiap kesesatan nalar itu biasanya punya nama, diidentifikasi sebagai punya nama yang khusus begitu ya, berdasarkan pada ciri apa yang menyesatkan itu, apa yang tidak relevan itu. Jadi intinya seperti itu, dan sekarang saya memperkenalkan kepada Anda ciri-ciri dari masing-masing nama dari logical fallacy itu supaya Anda kemudian menjadi lebih kritis, menjadi lebih menjadi lebih tajam untuk tidak menerima begitu saja informasi atau penyimpulan yang misalnya beredar di dalam sosial media atau bahkan juga di dalam media resmi misalnya, itu juga bisa terjadi ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, saya sekarang mengambil sebenarnya ini dari sebentar, saya freezing ini kelihatannya. Oh enggak. Oke, saya sebenarnya bahan saya ini berasal dari buku Harry Gensler, Introduction to Logic, itu di chapter 4 ya, di bab 4 itu ketika dia membahas mengenai fallacies and argumentation. Jadi chapter 4 itu adalah tentang logical fallacies dan tentang argumentasi. Jadi yang saya melihat, kalau kita mau melihat apa itu fallacies, menurut Gensler, kita harus melihat sebenarnya syarat-syarat argumentasi yang baik itu seperti apa. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa di dalam logika itu yang kita pelajari itu adalah bagaimana kita membuat argumentasi yang valid dan benar, atau sound argument, argumen yang kokoh. Ini yang dimaksud dengan argumen yang baik itu, argumen yang kokoh. Apa saja syaratnya? Gensler mengatakan syarat pertama itu adalah bahwa argumennya itu harus valid secara deduktif atau kuat secara induktif. Jadi kalau deduktif itu kan dari yang general ke yang khusus ya, dari yang umum ke yang khusus. Itu harus valid, artinya kemudian bahwa kalau semua ya kemudian yang disebutkan dalam premis minor itu adalah anggota dari kelompok itu misalnya ya. Atau kuat secara induktif, jadi berdasarkan penelitian misalnya dari sampel-sampel yang ada kemudian dibuat kesimpulan umum, itu juga harus kuat secara induktif. Dan kemudian syarat yang kedua, maka ini semangatnya juga sudah saya sebutkan bahwa semua premisnya itu benar ya. Lalu argumennya itu harus sungguh-sungguh valid dan kebenaran premis-premisnya harus sejauh mungkin bisa dibuktikan secara memuaskan oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Jadi ini sebenarnya ciri yang kedua ini menjelaskan lebih detail tentang apa artinya argumen itu harus valid secara deduktif dan kuat secara induktif, yaitu bahwa argumennya itu
harus sungguh-sungguh valid. Dan kemudian yang penting juga, supaya semua premisnya benar, apa artinya semua premisnya benar? Itu adalah bahwa kebenaran premisnya itu harus sejauh mungkin bisa dibuktikan secara memuaskan oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Ini definisinya lebih umum ya. Saya menjelaskan minggu lalu bahwa sebenarnya ini yang akan kalian pelajari dalam epistemologi. Itu sebenarnya tentang kebenaran pengetahuan gitu kan. Tetapi yang sederhana, kebenaran premis-premis itu misalnya harus sesuai dengan faktanya. Jadi misalnya kalau saya menyebut tembok itu warnanya merah, ya memang kenyataannya harus merah dan bukan hijau misalnya, seperti itu. Itu adalah premis-premisnya harus benar, semua premisnya harus benar. Definisi yang lebih umum, kebenaran premis itu harus sejauh mungkin bisa dibuktikan secara memuaskan oleh kelompok-kelompok yang terlibat ya. Karena itu nanti ini mengakomodasi teori-teori kebenaran pengetahuan yang ada dalam epistemologi. Lalu yang ketiga, ini yang penting juga, yaitu bahwa maaf. Jadi, yang ketiga itu argumennya itu harus dinyatakan secara jelas. Nah, ini yang juga akan kita pelajari nanti di dalam hukum-hukum logika ya. Silogisme kategoris dan sebagainya itu ini sangat penting. Apa artinya argumennya harus dinyatakan secara jelas itu? Artinya menggunakan bahasa yang bisa dipahami dan jelas juga mana premis, mana kesimpulannya ya. Biasanya bentuk silogisme kategoris itu adalah ada premis mayor, premis minor, dan kemudian kesimpulan. Itu harus jelas mana premis mayornya, mana premis minornya, mana kesimpulannya. Kemudian bisa dilihat bagaimana penalarannya dari premis ke penyimpulan itu apakah valid atau tidak valid. Tetapi semua argumennya harus dinyatakan secara jelas. Misalnya ya, ini syaratnya adalah bahwa keputusan itu harus terdiri dari subjek dan predikat yang jelas, subjek dan predikat logis yang jelas ya. Itu 3 syarat supaya argumen itu menjadi argumen yang sound, yang kokoh, yang valid dan benar. Saya katakan di sini argumen yang baik. Nah, syarat yang keempat dan kelima ini adalah syarat yang kemudian kalau tidak dipenuhi akan terjadi apa yang disebut sebagai logical fallacy. Yaitu kalau kita lihat yang keempat itu, kita harus menghindari penalaran yang melingkar, ambiguitas, dan bahasa emosional. Artinya penalaran yang melingkar itu adalah bahwa kita mau menjelaskan sesuatu, tetapi sebenarnya di dalam penyimpulan itu tidak terlalu jelas sebenarnya kesimpulan apa yang mau kita katakan dalam argumentasi itu. Itu yang disebut dengan sirkular. Nanti akan saya tunjukkan contohnya bagaimana. Tapi juga ada persoalan besar kalau penalarannya itu memakai bahasa yang ambigu. Ya, bahasa ambigu itu apa? Bahasa atau kata-kata yang misalnya secara sederhana ya, itu misalnya satu kata tetapi mempunyai lebih dari satu makna, begitu ya. Kan kata itu biasanya punya satu makna, tetapi ada kata yang memiliki beberapa makna ya. Misalnya kalau saya mengatakan genting gitu ya, genting itu apa? Genting itu kan bisa atap di rumah itu ya, itu namanya genteng, genting ya. Tetapi genting itu juga bisa berarti situasi yang genting ya, situasi yang mencekam, yang membuat orang jadi merasa terancam dan sebagainya ya. Jadi kata genting itu punya 2 makna di situ. Atau saya tunjukkan misalnya juga kata bisa. Bisa itu bisa berarti dapat ya, menunjukkan kemampuan orang, misalnya saya bisa berbahasa Indonesia, saya bisa menulis misalnya ya, itu kata yang pertama. Tetapi bisa dalam konteks yang lain bisa berarti apa? Racun dari ular misalnya.
itu juga disebut sebagai bisa. Maka itu adalah contoh-contoh kata yang ambigu. Dan kalau kita membuat di dalam penalaran itu dua kata yang ambigu, maka kemudian artinya bisa kedua arah itu gitu ya. Nah, kalau kita bergurau, memang justru yang lucu itu biasanya adalah kalau kita menggunakan kata-kata ambigu, itu cukup sengaja digunakan untuk membuat orang tertawa ya. Para pelawak biasanya atau apa istilahnya komedian sekarang ya, stand up comedy itu menggunakan hal-hal seperti ini sebenarnya. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan penalaran yang menggunakan bahasa emosional. Bahasa emosional itu bahasa yang misalnya dalam puisi, kamu begitu cantik seperti apa gitu ya. Jadi digambarkan dengan bahasa yang emosional atau ya seperti itulah. Kalau itu menggunakan bahasa emosional itu akan terjadi juga kesalahan nalar ya. Maka itu adalah syarat yang kalau tidak dipenuhi akan menghasilkan kesalahan nalar. Yang terakhir itu adalah bahwa kita harus berusaha selalu relevan dengan masalah yang sedang dibahas, dengan premisnya gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai misalnya katakan premis mengenai kendaraan yang persoalan kendaraan yang banyak macet di Jakarta, ya kita harus stick pada persoalan itu ya. Jangan kemudian menggunakan entah itu hal-hal yang tidak relevan seperti kekuasaan Anda atau untuk menekan orang lain dan sebagainya yang tidak relevan untuk kemudian memaksa orang misalnya mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dari substansinya gitu. Dan kalau ini terjadi, kalau kita tidak berusaha selalu relevan dengan masalah yang dibahas, disitulah kemudian kesalahan relevansi yang saya katakan itu terjadi ya. Maka argumen yang baik itu adalah argumen yang secara logis benar dan memenuhi tujuan penggunaan argumen tersebut. Artinya kalau kelima syarat ini dipenuhi, maka itulah syarat untuk membuat argumen yang baik. Argumen yang kalau dalam kuliah pengantar itu kalau Anda baca itu saya mengatakannya sebagai argumen yang valid dan benar. Sound argument dalam bahasa Inggris. Itu yang sekarang sedang kita pelajari. Nah, berdasarkan pada 5 syarat ini, khususnya pada syarat keempat dan kelima, Gensler dengan baik kemudian membuat kategorisasi dari kesalahan-kesalahan nalar itu. Jadi, menurut Gensler, ada 2 syarat yang membuat argumen yang baik yang berkaitan dengan kesalahan nalar, yaitu yang tadi saya sebutkan sebagai yang keempat, syarat keempat, yaitu menghindari penalaran yang melingkar, ambigu, dan memang menggunakan bahasa emosional ya. Lalu yang kedua adalah kalau kita tidak berusaha selalu relevan dengan masalah yang dibahas. Maka kemudian dari situ di breakdown oleh Gensler, jadi kemudian apa saja kesalahan-kesalahan nalar yang berkaitan dengan syarat pertama dan kedua ya. Kalau syarat pertama itu dilanggar, maka ada 5 jenis kesalahan nalar yang akan bisa kita kategorikan sebagai pelanggaran dari syarat pertama itu. Kalau syarat kedua dilanggar, maka itu adalah yang terjadi adalah kesalahan relevansi, dan kemudian ada banyak jenis kesalahan relevansi yang diuraikan oleh Gensler. Jadi kalau kesalahan relevansi itu adalah kesalahan nalar yang melanggar hukum-hukum logika deduktif dan induktif, dan itu kalau yang melanggar syarat pertama itu ada 5 jenis, yang kedua ini ada 13 jenis yang kemudian
untuk memudahkan pemahaman kita dari 13 jenis itu, Gensler membaginya menjadi 3, yaitu kesalahan nalar dalam format premis dan kesimpulan, itu ada 6 jenis, nanti saya jelaskan apa maksudnya. Lalu yang kedua itu adalah kesalahan nalar yang memiliki bentuknya yang benar dan salah. Ya, jadi ini misalnya yang saya langsung ingat itu, misalnya itu pro-con fallacy ya. Pro dan kontra fallacy, kesalahan nalar karena orang tidak ketat melakukan apa yang disebut pro dan kontra ya. Kita kan diajari ya, saya kira untuk membuat suatu kesimpulan yang baik ya kita harus menimbang dulu apa pro apa kontranya, gitu kan? Nah, itu ada bentuknya yang benar bahwa pro dan kontranya itu harus kita deretkan, harus kita lihat satu persatu, baru kita kemudian menyimpulkan karena ini banyak pro-nya, maka kemudian saya menyimpulkan bahwa saya mengambil langkah ini gitu ya. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kemudian itu dibelokkan dengan menjadi kesalahan nalar, kemudian misalnya orang hanya mengatakan pro-nya saja tapi kontranya dihilangkan ya. Anda bisa melihat itu misalnya dalam kampanye-kampanye politik ya, suatu partai politik itu hanya akan memperlihatkan keunggulannya, tetapi tidak kelemahannya. Atau iklan misalnya dari suatu merek, ya iklan obat misalnya hanya mereka hanya mengatakan keunggulannya, tapi side effect-nya misalnya itu ditutupi. Padahal itu juga perlu dikatakan. Maka itu adalah kesalahan nalar pro-con, itu adalah kesalahan yang memiliki bentuknya yang benar dan yang salah. Itu ada 3 jenis. Lalu kesalahan nalar lainnya yang tidak bisa dimasukkan pada kategori pertama dan kedua, itu masih ada 4 jenis. Jadi total kalau kita lihat nanti yang akan kita pelajari itu ada 18 jenis penalaran ya. Lalu kemudian saya masih menambah 3 lagi yang tidak masuk dalam kategori Gensler ini, tapi saya anggap sebagai kesalahan nalar yang perlu kita ketahui juga. Jadi ada 3 jenis yang lain. Maka total itu akan ada 21 kesalahan nalar yang kita pelajari. Dan kalau Anda, menurut saya 18 saja ini sudah kalau Anda menguasai ciri-cirinya dan mengidentifikasi, itu Anda sudah kalau Anda menguasai itu, ya Anda akan cukup cepat ketika ada hoax dan sebagainya itu bisa menganalisis itu masuk dalam kesalahan nalar mana. Jadi tujuan saya untuk memberikan ini adalah supaya Anda memiliki sikap kritis terhadap informasi-informasi yang ada, dan kemudian karena ini adalah pelajaran logika, kemudian menganalisis apa ada kesalahan nalar di sana. Kalau ada, saya harus menamai, mengidentifikasi kesalahan nalar itu. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Romo kita harus mempelajari identifikasinya? Sederhana saja, karena masing-masing kesalahan nalar itu pasti punya ciri yang khusus yang membuat dia diberi nama seperti itu gitu ya. Nah, ciri yang khusus ini yang sebenarnya harus Anda tangkap yang membedakan dengan kesalahan nalar yang lain. Dan perlu saya katakan bahwa siapa yang menemukan kesalahan-kesalahan nalar seperti ini ya sebenarnya misalnya sejak zaman logika tradisional dari Aristoteles, dia sudah juga membuat daftar kesalahan-kesalahan nalar itu yang kemudian memang terus berkembang dan di dalam masa modern juga ditambah dan sebagainya, tetapi kurang lebih yang paling dasar itu kalau menurut saya ya setidaknya yang disebut Gensler 18 jenis, lalu saya menambah 3 jenis lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ya pada masing-masing kelompok itu. Jadi kita masuk pada kelompok yang pertama ini dulu. Jadi yang melanggar secara pertama, dan itu ada 5 jenis apa saja. Kita lihat secara singkat dulu ya untuk membuat kalian familiar terhadap nama-nama dari kesalahan nalar itu ya. Yang pertama itu adalah penalaran melingkar atau kemudian oleh Gensler disebut sebagai disingkat CI ya, sirkular dalam bahasa Inggris. Lalu ambiguitas, jadi ambigu, lalu appeal to emotion, ya itu disingkat AI, itu nanti dalam soal itu yang akan saya minta Anda untuk memberikan
nanti ada soal yang saya ambil dari Cancer, kemudian Anda harus menamai itu kesalahan nalarnya apa ya, gitu ya. Nanti di dalam kelompok harus Anda bahas. Itu yang disebut sebagai dalam bahasa Latin sebagai argumentum ad misericordiam ya. Lalu kemudian ada BP beside the point, artinya kemudian sebenarnya kesalahan nalar ini adalah ya kemudian apa yang disimpulkan itu tidak relevan dengan premisnya, begitu ya. Lalu ada yang disebut sebagai straw man. Dalam bahasa Inggris, ada yang tahu apa itu straw man? Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Apa Bungkas yang sudah lulus TOEFL yang baik ini apa? Straw man itu apa Bungkas? Saya Romo. Ya, silakan. Siapa kamu? Andreas. Ya, Andreas. Mungkin maksudnya manusia jerami. Manusia jerami, ya. Manusia jerami itu kalau orang-orangan ya. Orang-orangan yang dipasang misalnya di kalau di sawah musim panen gitu kan ya, banyak burung yang memakan padi yang sudah matang itu ya, atau siap menuju matang ya. Kemudian untuk mengusir burung-burung itu, Anda melihat di sawah yang sudah padinya sudah mulai matang itu dipasang orang-orangan dari jerami gitu ya, untuk menakut-nakuti burung itu. Jadi straw man itu juga seperti itu. Jadi nanti Anda melihat bahwa kesalahan nalar ini adalah yang menggunakan sebenarnya ambiguitas dari suatu pernyataan ya, untuk kemudian membuat orang itu menjadi takut gitu ya. Membuat orang itu sebenarnya kemudian mengambil kesimpulan itu bukan karena relevan ya, tetapi karena sebenarnya ada sesuatu yang membuat dia ya seperti seekor burung yang ketakutan pada straw man-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jadi ini termasuk yang kelompok yang pertama tadi yang melanggar syarat bahwa suatu argumen itu harus menghindari penalaran yang melingkar, menghindari ambiguitas, dan menghindari bahasa emosional. Kita masuk pada yang kedua, itu adalah yang termasuk dalam kelompok 2 itu ya. Nah, ini adalah ada 6 jenis ya, saya katakan tadi, itu adalah kesalahan nalar dalam format premis kesimpulan. Jadi langsung premis dan kemudian orang kemudian diajak untuk mengambil kesimpulan tertentu ya, tetapi berdasarkan pada sesuatu yang tidak relevan ya. Misalnya yang terkenal itu appeal to crowd ya, atau argumentum ad populum. Artinya kemudian orang diajak mengambil kesimpulan ya karena sebagian besar masyarakat menganggap seperti itu. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa rokok itu baik bagi kesehatan misalnya ya karena banyak orang yang berpendapat bahwa rokok itu memang bisa membuat orang menghilangkan stres dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari appeal to crowd. Jadi, mengapa merokok itu baik? Ya karena menurut pandangan kebanyakan orang, merokok itu bisa mengurangi stres misalnya. Begitu ya. Lalu ada yang disebut sebagai opposition fallacy. Nanti kita pelajari apa cirinya ya. Lalu ada yang disebut sebagai genetic fallacy. Itu berdasarkan pada asal-usul yang membuat suatu kesimpulan itu ditarik, tetapi sebenarnya bukan hal yang relevan gitu ya. Lalu ada argumentum ad ignorantiam dalam bahasa Latin, atau appeal to ignorance. Jadi berdasarkan pada ketidaktahuan atau tiadanya kesepakatan, kalau kita menyimpulkan ya sebenarnya kita menyimpulkan A atau non A itu ya akan sama-sama punya kekuatan gitu ya. Nah, ini biasanya yang contoh yang akan kita ambil itu adalah appeal to ignorance. Itu ya manusia tidak pernah tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu ya. Dan kemudian
orang ateis dan orang teis itu akan kemudian berargumentasi tentang keberadaan Tuhan, dan itu adalah salah satu contoh klasik tentang appeal to ignorance. Lalu yang ke-10 itu adalah apa yang disebut sebagai post hoc. Lengkapnya itu post hoc ergo propter hoc. Artinya dua kejadian misalnya A kemudian selanjutnya terjadi B, ya, kemudian seolah-olah A itu dianggap sebagai hal yang menyebabkan terjadinya atau mengakibatkan terjadinya B. Padahal itu adalah dua hal yang terjadi secara berurutan dalam sequence waktu gitu ya, dalam urutan waktu. A terjadi, setelah itu B terjadi. Tetapi kemudian A itu dianggap sebagai penyebab dari terjadinya B. Itu yang ke-10. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai kesesatan karena komposisi dan divisi. Itu yang disebut sebagai part whole. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Saya masuk ke berikutnya. Lalu yang kelompok ketiga itu adalah kelompok yang saya katakan itu adalah kesesatan pro-con itu tadi masuk ya. Tetapi yang lain itu adalah appeal to authority, ya, argumentum ad pericondiam, dan argumentum ad hominem yang beberapa kali juga saya sebutkan. Jadi itu juga kesalahan yang memiliki bentuk benar dan salah gitu ya. Nanti saya tunjukkan di mana letak benarnya, di mana letak salahnya. Berarti kita ini sudah 14 ya, masih kurang 4 yang tidak bisa dikategorikan di dalam 3 kelompok yang disebut Gensler ini. Maka kemudian kelompok keempat ini apa saja, ya kita lihat saja. Itu ada false dilemma atau pandangan yang black and white ya. Lalu yang kedua itu hasty generalizations, bisa juga disebut sebagai false stereotype ya. Artinya kemudian kita melihat misalnya salah satu contoh yang klasik mengenai hal ini adalah pandangan umum bahwa orang Jawa itu orang yang alon-alon asal kelakon misalnya gitu ya. Artinya lambat-lambat tapi pokoknya akhirnya bisa terjadi apa yang dia inginkan gitu ya. Tapi dia sangat lambat. Jadi itu adalah stereotip yang ada di dalam masyarakat kita tentang orang Jawa atau orang Batak ya. Ada stereotip masing-masing yang kemudian orang Flores dan sebagainya seperti itu ya. Itu yang kemudian menjadi ya, tetapi stereotip itu kan itu sesuatu yang umum, tetapi tidak semua anggota kelompok itu seperti itu. Tidak semua orang Jawa itu otomatis lalu orangnya lambat misalnya ya. Nah, itu yang kemudian kesalahan dari false stereotype ini. Lalu ada yang disebut sebagai argumentum ad baculum, appeal to force. Jadi kita membuat tekanan, memaksa orang untuk menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan tongkat, dengan memaksa supaya orangnya mau. Yang paling kasar tentu contohnya ya di zaman rezim yang otoriter ya, kemudian orang diminta untuk memilih A, karena kalau tidak dia akan dihukum misalnya. Itu adalah dan dikatakan bahwa A itu baik. Kenapa A itu baik? Ya kalau kamu nggak memilih ini, kamu akan saya pukul gitu aja. Itu memakai kekerasan ya. Lalu ada yang disebut sebagai complex questions. Jadi itu 18 yang dari bukunya Gensler bab keempat tentang fallacies. Saya masih menambah 3 karena ini nanti juga akan Anda lihat bahwa itu juga sering muncul sebagai sebagai kesalahan nalar, yaitu yang pertama 19 itu adalah non causa pro causa ya. Lalu kemudian ada non sequitur, ya, artinya non sequitur itu artinya bahwa ya kesimpulannya itu salah. Non causa pro causa itu artinya sesuatu itu dianggap sebab padahal bukan sebab. Ya, sebenarnya kalau tadi post hoc ergo propter hoc itu sebenarnya masuk dalam kategori non causa pro causa. Tetapi ini istilah yang lebih generik, lebih umum daripada itu ya. Lalu ada yang disebut sebagai analogi palsu. Jadi itu 20
satu kesalahan nalar yang akan kita pelajari, ya. Nah, sekarang mungkin dari sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk sekarang pada tugas terstruktur Anda dan bagaimana saya membagi kelompok. Itu akan saya jelaskan sebelum menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis kesalahan nalar ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Gerald Gamaliel, silakan. Baik, terima kasih Romo. Saya cuma mau tanya yang ini. Di sini tadi kan saya catat Romo bilang ada 5 syarat dari Gensler. Ya. Ya, yang nomor 4 itu kan ada ambiguitas. Nah, Ya. tadi Romo kasih contoh misalnya kata bisa, kata genting dan sebagainya. Berarti apakah bisa saya simpulkan bahwa kata-kata yang homonim itu bisa menyebabkan kesalahan atau kesesatan berpikir ini, Romo? Kata-kata homonim. Kata-kata yang punya satu kata punya makna berbeda gitu ya? Maksudnya? Iya, homonim, Romo. Iya, ya itu salah satu yang bisa disebut sebagai kata-kata yang ambigu. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu, nanti Anda akan melihat bahwa persoalannya suatu konsep atau ide, ya, itu bisa punya arti yang berbeda-beda ketika diterapkan dalam kelompok tertentu, begitu ya. Itu nanti akan menjadi termasuk dalam persoalan yang akan masuk pada ambiguitas dari suatu penalaran yang bisa jatuh pada kesalahan-kesalahan nalar yang akan kita pelajari itu, gitu ya. Yang saya tunjukkan itu homonim itu karena itu yang paling paling eksplisit untuk menunjukkan bahwa suatu ide, ya, atau suatu kata itu bisa memiliki tidak hanya satu makna saja, gitu loh. Nah, itu yang mau saya katakan. Oke? Oke, Romo. Andreas Wijaya juga. Iya, Romo. Gimana? Romo tadi menjelaskan bahwa kesalahan nalarnya itu menurut Gensler dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Tapi kemudian dalam penjelasannya di slide-nya itu ada 4 kelompok yang kemudian ada 18 jenis. Ya. Padahal kalau dari di awal itu ada 3 kelompok dan hanya 13 jenis. Itu yang satu kelompok lagi itu penjelasannya apa ya, Romo? Iya, jadi kalau saya perlihatkan lagi slide-nya ya, coba kita kembali. Ini, jadi yang pertama itu adalah ini yang melanggar syarat yang pertama, ya. Itu ada 6 jenis gitu ya. Baru kemudian ada 5 jenis, ini yang pertama, ya. Jadi kelompok pertama itu adalah kelompok yang melanggar syarat pertama. Lalu 13 jenis itu adalah yang melanggar syarat yang kedua, kesalahan relevansi, ya. Gitu. Jadi kemudian 5 tambah 13 jadi 18, masih saya tambahi 3 lagi. Itu yang sumbangan dari saya yang itu tidak disebut sebagai kesalahan nalar oleh Gensler, tapi saya menganggap bahwa itu juga kesalahan nalar yang perlu kita pelajari. Apakah jelas, Andreas? Iya, jelas, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, yang lain? Ya, Gabriel masih. Oh ya, Gabriel, mana Gabriel? Silakan Gabriel. Selamat siang, Romo. Silakan, ya. Ya, Romo, terima kasih atas waktunya. Di sini yang saya mau tanyakan tentang judul kita hari ini, Romo, kesesatan berpikir, Romo. Oke. Misalnya dalam sebuah debat itu, misalnya saya dan teman mempunyai pendapat yang berbeda begitu, Romo. Ya. Terus ketika teman yang satu sudah mengungkapkan atau memberikan pendapatnya, setelah itu kita juga menyanggah atau memberi saran terhadap pendapatnya, mengapa teman yang satu itu dia kadang ada yang terima tentang apa yang disanggah atau ada yang tidak terima begitu, Romo. Itu hal apa yang menyebabkan seperti itu, Romo? Baik ya, dalam logika itu yang sebenarnya kita pelajari itu adalah bagaimana
kita membuat argumentasi ya agar kemudian kesimpulan yang kita ambil itu berdasarkan pada premis-premis yang benar ya, dan juga berdasarkan pada penalaran yang valid, artinya berdasarkan pada hukum-hukum logika gitu ya. Itu yang dipegang dulu ya. Nah, sekarang Anda menempatkannya dalam konteks berdebat gitu kan ya. Nah, perdebatan itu memang Anda tahu bahwa selain menggunakan nalar ya, kita juga menggunakan emosi kan. Apalagi kalau sekarang kita masuk ke perdebatan politis misalnya ya. Iya, Romo, seperti Rocky Gerung, Romo. Ya, tujuan lawan yang satu kan untuk menjatuhkan lawan yang lain gitu kan? Ya. Iya, Romo, betul. Nah, kesalahan nalar ini bisa digunakan secara efektif untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Tetapi kalau kita menguasai dan bisa mengidentifikasikan kesalahan nalar ini begitu ya, kita kemudian bisa menolak argumen dia tidak dengan emosional ya, tetapi dengan menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah melakukan kesalahan nalar ini gitu ya. Tetapi itu pengandiannya bahwa masyarakat sudah menganggap bahwa kesalahan nalar itu adalah sesuatu yang tidak diterima. Iya. Ya. Tapi itu persoalan yang kemudian masyarakat belum seperti itu gitu kan ya. Dan kemudian kalau Anda tadi menanyakan kenapa orang kemudian tidak bisa menerima penalaran yang sudah baik. Iya, betul. Ya itu kemudian persoalan dia ya, dia memang sengaja menolak itu ya demi kepentingan dia. Iya. Ada hal yang emosional juga terlibat di sana, tetapi ya kita sebagai orang yang mau belajar filsafat, mau belajar logika, ya kita mau meluruskan hal itu gitu ya. Karena kemudian nanti ketika kita membaca teks-teks filsafat, yang akan kita lihat itu argumentasinya ini valid secara logis atau tidak gitu ya. Karena kalau tidak valid ya kemudian itu yang menjadi bahan untuk menyerang argumentasi itu. Dan di titik itu sebenarnya kita sungguh menggunakan logika dalam arti yang terutama kita gunakan sebagai kriteria itu adalah soal yang berkaitan dengan rasionalitas gitu ya. Tetapi kalau kita kembali pada debatmu tadi itu ya memang orang itu juga ketika berargumentasi sebenarnya tidak hanya menggunakan akalnya saja, tetapi juga menggunakan emosinya, menggunakan juga kepentingan sektarian dia gitu kan. Itu semua bercampur jadi satu. Nah, dengan mempelajari logika dan kesalahan-kesalahan nalar ini, kita sebenarnya bisa mengidentifikasikan kalau suatu pihak itu membuat kesalahan nalar, kita dengan mudah merujuknya begitu ya, dan kemudian itu menjadi kekuatan dari argumentasi kita sendiri. Itu saja yang bisa saya katakan. Banyak Romo. Ya, siapa Gerald tadi sudah coba Rahma melatih Henry dulu. Kita tadi yang angkat tangan. Romo, bisa ya. Kedengaran? Bisa. Silakan. Pertanyaan saya adalah argumentum ad ignorantiam, appeal to ignorance. Itu saya masih bingung Romo. Tadi kan Romo memberikan ilustrasi bahwa misalkan ada kelompok teis versus teis yang mendebatkan tentang eksistensi Tuhan. Dan eksistensi Tuhan sendiri kan kata Romo itu ibaratnya 50-50, apa bisa dideterminasi dia memang betul-betul ada atau tidak. Nah, maksudnya itu apa Romo dengan hubungannya dengan argumentum ad ignorantiam ini? Seperti itu. Singkat saja, nanti itu akan saya bahas lebih detail pada kita ketika kita membahas appeal to ignorance ya. Namanya saja appeal to ignorance. Jadi dasarnya untuk menyimpulkan itu adalah pada suatu ketidaktahuan gitu ya. Ya, dan ketidaktahuan ini misalnya adalah bahwa ya Tuhan itu ada atau tidak ada kan dua-duanya kita sama-sama tidak tahu gitu ya. Itu semuanya klaim yang sama kuatnya begitu. Jadi kalau kita appeal to ignorance, maka ya kemudian ketika kita menyimpulkan ya kamu katakan 50-50 itu yang terjadi. Tapi oke lah, harap sabar sedikit, nanti kita akan masuk ke situ. Terakhirlah sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan Cahyo ya, yang angkat tangan. Cahyo, silakan.
Baik Romo, terima kasih. Saya mau bertanya mengenai hal yang sederhana aja, Mo, terutama Ya, tentang ini. Perbedaannya subjek dan predikat oke. logika dengan subjek dan predikat bahasa itu bagaimana ya, Mo? Bisa dijelaskan? Oh iya. Nanti masih akan saya ketika kita masuk pada tema keputusan itu akan kita pelajari, tetapi secara sederhana saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau dalam bahasa itu kan misalnya ada pernyataan ibu pergi ke pasar gitu kan ya. Mana subjeknya? Ibu. Mana predikatnya? Pergi ya kan. Lalu kemudian ke pasar itu kita sebut sebagai keterangan gitu ya. Nah, keterangan itu nggak penting di dalam logika. Subjek dan predikat logis itu adalah dua ide yang mau kita bandingkan gitu ya. Jadi ada ide tentang ibu dan ada ide tentang pergi ke pasar. Nah, subjeknya itu tetap ibu, tetapi predikatnya itu bukan pergi, tetapi pengertian pergi ke pasar gitu loh. Maka nanti kalau kita bicara subjek predikat logis, nanti akan saya tunjukkan bahwa yang paling penting itu Anda harus menemukan ada dua ide ya, yang itu sama-sama kita sebut sebagai term subjek dan term predikat gitu ya. Lalu itu kemudian akan kita hubungkan dan relasinya itu apakah relasinya itu kita afirmasi. Jadi dalam logikanya yang penting adalah apakah ibu benar-benar pergi ke pasar atau ibu tidak pergi ke pasar gitu loh ya. Jadi dua hal itu kan beda dengan subjek predikat dalam bahasa yang artinya subjek itu subjek biasanya memang biasanya masih sama, tetapi persoalan predikatnya nanti itu yang di dalam predikat logis itu berbeda dengan predikat di dalam bahasa. Jadi bukan hanya perginya, tetapi seluruh konsep pergi ke pasar gitu loh ya. Tapi nanti itu pelan-pelan akan kita PowerPoint yang tersedia. Sekarang saya akan agak cepat menjelaskan ini, dan kalaupun Anda jadi bahan semacam ini sebenarnya bisa Anda baca sendiri ya. Saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara membacanya begitu ya. Artinya begini, jadi poin yang paling penting kalau Anda mempelajari jenis-jenis kesalahan nalar ini adalah selalu ada yang khas dari kenapa disebut sebagai sirkular dan bukan ambigu ya, dan bukan kemudian juga kesalahan nalar yang lain. Jadi ciri yang paling khas itu yang harus Anda tangkap gitu ya. Dan kemudian kalau kemudian dari soal-soal Gensler itu kebanyakan itu dia bisa persis hanya ada satu yang benar ya dari soal yang dia berikan. Beberapa sih kemudian bisa masuk kategori-kategori yang lain, tapi pada dasarnya yang saya suka dari soalnya Gensler itu memang benar-benar ada satu yang benar gitu ya. Baik, kalau sirkular itu sebenarnya adalah bahwa sederhananya itu kita berputar-putar gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam kesimpulan ya, itu kemudian sudah dikatakan di dalam premis. Jadi kesimpulannya itu tidak menambah sesuatu pengetahuan yang baru, yang sebenarnya itu adalah syarat bahwa kita itu membuat, karena penalaran itu kesimpulan itu adalah hal yang mungkin sudah ada di dalam premisnya, tetapi itu harus dieksplisitkan misalnya. Tetapi di dalam sirkular ini tidak terjadi gitu ya. Jadi maksudnya ya kemudian kesesatan yang terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana di dalamnya premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya. Kesimpulan dijadikan premis sehingga meskipun rumusan yang digunakan berbeda, sebetulnya sama maknanya. Coba kita lihat contohnya yang konkret ya. Belajar logika. Berarti mempelajari cara berpikir tepat, karena di dalam berpikir tepat ada logika. Itu kan berputar kan? Ya. Artinya kemudian kesimpulannya belajar logika berarti mempelajari cara berpikir tepat, itu kemudian di dalam premis, di dalam alasannya itu sebenarnya cuma diulang gitu. Tidak menambah apa-apa. Jadi kesimpulan cirinya adalah dalam premis dan kesimpulan itu kata-kata yang sama sebenarnya digunakan gitu ya. Pendidikan patut diingini karena orang terdidik patut diingini. Jadi cuma dibolak-balik kan. Jadi
seperti itu. Jadi ini yang disebut sebagai sirkular. Lalu ambiguous itu bermakna ganda ya. Coba kita langsung lihat contohnya saja. Nah, cinta adalah suatu perasaan ya, ini contoh bahwa dua hal itu sama-sama katanya sama, tetapi sebenarnya maknanya berbeda. Coba Anda perhatikan. Cinta adalah suatu perasaan, Allah adalah cinta itu. Lalu kalau kesimpulannya Allah adalah suatu perasaan, gimana menurut Anda? Pasti salah kan? Tetapi kalau dilihat, ya ini ada kata cinta yang perasaan dan cinta. Hah? Gimana? Siapa tadi? Kalau kesimpulannya mungkin Allah adalah suatu perasaan dan juga cinta. Ya, persoalannya adalah kesimpulan apapun itu menjadi bermasalah karena di sini kata cinta di dalam cinta adalah perasaan dengan Allah adalah cinta itu konsepnya itu sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Konsep yang satu itu terlalu sempit, yang lain itu terlalu lebar gitu ya. Sehingga sebenarnya dua hal yang seolah-olah menghubungkan ini pengertiannya ambigu gitu ya. Itu semacam kalau kita mengatakan ya kata-kata yang homonim tadi itu. Satu kata tetapi punya makna yang berbeda. Jadi ambiguitas itu cirinya adalah bahwa suatu konsep itu tidak memiliki daerah yang tepat sama. Padahal di dalam nanti kita akan pelajari dalam silogisme kategoris itu relasi antara term tengah middle term ini biasanya disebut sebagai middle term itu adalah ya harus sesuatu yang terkait gitu ya dan di sini sebenarnya tidak terkait. Makanya itu disebut sebagai ambiguous. Lalu kalau ciri yang appeal to emotion itu yang ketiga, yaitu sebenarnya ya kita berargumentasi dengan mencoba mempersuasi pada lawan bicara kita, jadi dia menyimpulkan itu karena rasa kasihan gitu ya. Jadi ini kerancuan yang terjadi jika rasa kasihan emosi itu digugah untuk mendorong diterimanya atau disusunnya suatu kesimpulan. Saya mengambil contohnya itu suatu situasi. Jadi ada seorang perempuan ibu-ibu misalnya ya, dia ditilang gitu kan, lalu dia mengatakan, Pak maaf Pak, saya itu seorang single mother yang harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Nah, jika Bapak menahan SIM saya tidak bisa mengendarai mobil loh Pak ke tempat kerja. Kalau saya tidak dapat kerja, saya dan anak-anak saya bisa menjadi gelandangan dan terancam mati kelaparan gitu ya. Ada emosi yang dilebih-lebihkan di sana ya. Tetapi ya itulah appeal to emotion itu adalah bahwa sebenarnya poin yang mau saya tunjukkan di sini, ibu single mother tadi cuma mau mengatakan bahwa tolong Bapak tidak menilang saya. Kamu sudah melanggar kok, saya kan harus menilang menurut hukum ya kan? Ya Pak jangan gitu dong, kasihan dong sama saya. Itu kan tidak relevan gitu ya. Orang yang melanggar hukum harus ditilang. Si ibu itu kemudian mencoba mempengaruhi penalaran yang sebenarnya yang relevan seperti itu untuk diganti bahwa ya oke, ibu tidak saya tilang karena saya kasihan pada ibu gitu loh. Nah, itu adalah orang sebenarnya kemudian mengacu pada emosi untuk mengambil kesimpulan tertentu. Jadi yang harus Anda perhatikan selalu kesimpulannya itu tidak relevan dengan hal yang sedang substansi yang sedang dibicarakan. Maka sebenarnya kalau Anda ingin mengamati kesalahan-kesalahan nalar itu, Anda kemudian tugasnya adalah mencari apa yang sebenarnya paling dominan di dalam kesalahan nalar itu yang membuat kesimpulannya itu menjadi sesuatu yang sebenarnya seharusnya tidak begitu gitu loh ya. Nah, itu appeal to emotion. Lalu kemudian kalau beside the point itu seperti apa? Itu adalah argumen tersebut menyatakan suatu kesimpulan yang tidak relevan dengan hal yang dibicarakan. Jadi contohnya seperti ini yang saya tunjukkan ya. Ketika Hitler itu menghadapi banyak kelompok yang menentang rezimnya yang otoriter,
dia mengalihkan perhatian mereka dengan menyerang pasifisme. Pasifisme itu adalah gerakan yang anti perang gitu ya. Argumentasinya ini, argumentasi menyerang pasifisme itu sebenarnya ya mungkin valid, tetapi itu tidak relevan gitu ya. Artinya ya sebenarnya beside the point itu sebenarnya selalu digunakan untuk mengalihkan perhatian orang pada sesuatu yang lain yang sebenarnya tidak relevan gitu ya. Dan jadi ciri-ciri yang menonjol di sini adalah bahwa suatu kesimpulan, kalau kita melihat kemudian apa yang menjadi alasan dari kesimpulan itu gitu ya, apa yang menjadi penyebabnya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak relevan bagi kesimpulan itu. Itu yang kemudian disebut sebagai beside the point atau konklusi tidak relevan dengan premisnya, dengan penyebabnya, dengan alasannya. Gitu. Ini yang beside the point. Lalu kemudian, jadi kesalahan ini juga sering disebut sebagai red herrings ya. Red herrings itu sebenarnya ya ini untuk menekankan aspek bahwa red herrings itu adalah praktek yang digunakan untuk melatih anjing pemburu ya. Karena ikan herring merah itu baunya itu begitu menyengat sehingga anjing pemburu itu bisa kemudian kehilangan konsentrasi untuk tidak menangkap mangsanya. Misalnya dia tidak menangkap kelinci yang harusnya jadi perhatian dia yang diendus juga, dicium juga oleh dia. Tapi red herring itu kemudian sesuatu yang beside the point ya, sesuatu yang tidak relevan ya, yang kemudian memang tujuannya itu memang untuk mengacaukan perhatian dari anjing pemburu tadi. Anjing pemburu yang baik itu tidak akan terpengaruh oleh itu. Jadi beside the point itu tekanannya adalah mengalihkan perhatian orang supaya apa yang sebenarnya harus menjadi fokusnya itu kemudian menjadi pecah konsentrasinya gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan kalau strawman. Apa perbedaannya dengan strawman? Kesesatan orang-orang dari Jerami itu adalah bahwa ini tujuannya kesesatan nalar ini adalah kalau beside the point tadi mungkin seolah-olah dia hanya mengalihkan perhatian. Kalau strawman itu adalah kesesatan yang dengan sengaja menyalahartikan pandangan pihak lawan. Contohnya sebenarnya cukup jelas untuk melihat ya. Jadi dilebih-lebihkan misalnya ya. Misalnya kalau dalam pemilu ya, ada gubernur A yang mengatakan bahwa dia akan mengurangi stasiun kereta komuter yang kurang banyak digunakan. Jelas kan? Yang kurang banyak digunakan akan saya kurangi, akan saya tutup. Gitu ya. Nah, kandidat B dalam spanduk iklannya itu kemudian menyoroti hal itu dengan mengatakan, dengan secara sengaja menyalahartikan bahwa kandidat A itu mau menghilangkan seluruh sistem kereta komuter. Apakah itu yang dikatakan oleh kandidat A? Tidak, bukan. Dia hanya mengatakan yang jarang digunakan akan saya tutup stasiun. Tidak semua stasiun. Tetapi kandidat B dengan sengaja memblow up itu ya, membesar-besarkan dengan mengatakan hati-hati kalau kamu pilih kandidat A maka semua stasiun akan ditutup, kereta komuter akan tidak bisa lagi digunakan, gitu ya. Nah, iklan kandidat B inilah yang disebut sebagai strawman. Jadi itu diciptakan oleh B untuk jelas-jelas untuk menyerang A, begitu ya. Untuk ya kemudian ya ini kalau Anda mau melihat contoh-contohnya, mencari contoh-contohnya, misalnya dalam pemilu biasanya kemudian akan dengan mudah Anda dapatkan ya. Biasanya kemudian kan selalu di dalam perdebatan pemilu itu memang sengaja untuk berdebat dengan lawan itu diserang pada titik dengan melebih-lebihkan
Dan kalau sudah melebih-lebihkan itu pasti adalah apa yang disebut sebagai straw man. Jadi ini yang ya saya hanya menunjukkan dalam Pilpres 2014 tapi 2019 ya, kesadaran semacam ini banyak digunakan. Ada yang mau menyebut contohnya bagaimana? Siapa? Ada yang angkat tangan? Sorry. Ya, Trifosa Kurniawan, silakan. Oh, Anda angkat tangan? Halo? Atau tidak? Tidak angkat tangan, Om. Oh ya, sorry. Oke, jadi biasanya itu di dalam pemilu itu banyak muncul ya. Jadi misalnya pada soal Pancasila misalnya ya, kemudian Jokowi dikatakan bahwa seolah-olah dengan kemudian membuat PPIP seperti itu dia mau kemudian menyingkirkan kelompok-kelompok agama misalnya, seperti itu kan. Jokowi tidak memaksudkan untuk itu, tetapi kemudian dia dengan sengaja oleh lawan-lawannya disudutkan, dan itu adalah contoh bahwa ya yang dipakai itu adalah straw man. Ini banyak sekali contohnya kalau di dalam kehidupan politik gitu ya. Nah, ini kelompok yang pertama tadi ya, yang sebenarnya cirinya adalah ya kesalahannya adalah pada circularity, ambiguity, dan bahasa yang emosional. Coba kita lihat selanjutnya, appeal to crowd itu sebenarnya, nah ini adalah kesalahan yang sebenarnya oleh formatnya itu premis langsung kesimpulan gitu ya, dan kemudian kesimpulannya itu berdasarkan pada sesuatu yang lain yang tidak relevan dengan kesimpulan itu. Misalnya kalau appeal to crowd tadi sudah saya tunjukkan bahwa ini sebenarnya untuk menghasut ya, maka kemudian dipakai pendapat orang banyak untuk membenarkan suatu kesimpulan. Misalnya ya, kebanyakan, jadi kesadaran nalarnya itu kebanyakan orang percaya akan A, jadi A benar gitu ya. Tadi contohnya adalah kebanyakan orang percaya bahwa merokok itu menghilangkan rasa pusing dengan hidup, menghilangkan stres ya. Maka kemudian disimpulkan merokok itu baik, merokok itu menghilangkan rasa pusing dengan hidup. Kenapa? Ya karena banyak orang berpendapat seperti itu. Tetapi apakah kemudian kalau kebanyakan orang itu berpandangan seperti itu kemudian menjadi benar? Tidak, bukan. Nah, maka appeal to crowd itu adalah mengambil, jadi A adalah benar, itu alasannya apa? Alasannya ya karena crowd mengatakan itu, kebanyakan orang percaya akan hal itu gitu ya. Ya jadi kalau kemudian misalnya contoh yang lain, misalnya bahwa ya minum bir itu baik karena kemudian menghilangkan stres kita kayak gitu-gitu ya, semacam ini juga itu adalah appeal to crowd gitu ya. Tetapi juga appeal to crowd itu pada rejim seperti Hitler ya, dia kemudian misalnya mengatakan bahwa ya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang orang-orang yang jahat karena itu adalah pendapat dari kebanyakan orang. Jadi yang menjadi dasar dari kesimpulan itu adalah ini karena ini pendapat dari kebanyakan orang. Oke, lalu nomor 7, kalau opposition fallacy itu sebenarnya kesatuan nalarnya seperti ini. Jadi yang Anda perhatikan ini ya. Kesatuan nalar itu gini. Jadi lawan kita percaya akan A, maka A salah. Kenapa A salah? Karena itu pendapat dari lawan kita. Jadi bukan pada substansinya itu didasarkan, tetapi karena itu pendapat lawan saya, maka itu disebut sebagai opposition fallacy gitu ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, kaum komunis itu selalu menghendaki reformasi kepemilikan tanah, land reform misalnya.
Lalu kemudian ya disimpulkan bahwa jadi kita harus menentang tindakan reformasi kepemilikan tanah itu gitu ya. Ini yang kenapa tindakan reformasi kepemilikan tanah ini salah? Ini orang liberal mengatakan bahwa ya salah. Kenapa ya? Karena yang menghendaki itu adalah kaum komunis gitu loh. Ya. Jadi lebih itu karena itu lawan kita, maka pasti pendapatnya salah. Atau sebaliknya misalnya, kaum liberal itu menyatakan bahwa kita harus menaikkan pajak, maka kemudian lawannya yang misalnya orang komunis akan mengatakan, orang sosialis mengatakan, jadi kita harus tidak menaikkan pajak. Kenapa tidak menaikkan pajak? Karena itu pendapat lawan kita gitu. Jadi kalau opposition fallacy itu tekanannya pada kesalahan nalarnya itu karena itu pendapat lawan. Nah, jadi kesesatan nalar yang jenis sampai dari 7, 8, 9, 10, 11 itu semuanya adalah selalu seperti ini ya. Kalau genetik itu berarti ya kita dapat menjelaskan mengapa kamu percaya akan A. Ya jadi A itu salah karena karena asal-usul kelompok yang membuat pernyataan itu. Jadi contohnya ya, seorang psikolog itu akan melihat bahwa kamu percaya akan A karena alasan ini dan itu ya. Jadi A itu salah. Penjelasannya seperti ini. Orang yang mempelajari psikologi secara tidak mendalam mungkin menolak pandangan orang lain dengan cara seperti di atas. Jawaban yang cocok untuk kesalahan ini adalah, lalu apakah penjelasan psikologis bagi alasan kamu mencampur adukan penjelasan psikologis dengan penjelasan psikologis dengan penolakan logis? Seharusnya kalau kamu mau menunjukkan suatu keyakinan itu salah, kita harus bertitik tolak dari substansi keyakinan tersebut dan bukannya berdasarkan bagaimana keyakinan itu muncul. Jadi persoalannya di sini itu adalah ya sesuatu itu salah karena karena asal usul genetiknya gitu ya, asal usul dari pendapat itu gitu ya. Jadi di sini sebenarnya yang kalau saya tadi mengatakan kalau kesalahan oposisi itu dari oposisinya, kalau genetic policy itu dari fallacy itu dari asal usul pendapat itu yang kemudian membuat ya karena itu misalnya dikemukakan oleh katakan orang kelompok tertentu yang di dalam masyarakat itu dianggap jahat misalnya ya. Nah, itu yang membuat pendapatnya itu salah. Jadi asal-usul itu yang membuat suatu pendapat itu salah. Nah, kita sampai pada appeal to ignorance itu pada ketidaktahuan. Jadi ini yang kesalahan ini seperti ini. Semua orang itu tidak bisa membuktikan kebenaran dari A, maka kemudian A dianggap salah. Tetapi juga sebaliknya, semua orang itu tidak bisa membuktikan kesalahan A, jadi A dianggap benar. Ya. Nah, ini kalau sangat mudah itu kesalahan nalar yang semacam ini diterapkan pada persoalan keberadaan Tuhan misalnya. Ya. Eksistensi Allah itu tidak ada yang berhasil membuktikannya. Ya. Maka kemudian Allah itu tidak ada. Ini adalah pandangan orang ateis yang mengatakan bahwa coba lihat, manusia itu telah berusaha berabad-abad untuk membuktikan eksistensi Allah. Tapi mereka tidak bisa membuktikan, kan? Maka kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau Allah itu ada, pasti salah. Maka yang benar adalah Allah itu tidak ada. Gitu, ya. Atau sebaliknya, manusia telah berusaha berabad-abad untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Ini kritik orang teis terhadap orang ateis, ya kamu bisa membuktikan Allah itu tidak ada, tidak bukan? Maka kalau
kita tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu tidak ada, maka yang benar itu adalah Allah itu ada. Jadi poinnya di sini appeal to ignorance itu adalah, coba nanti Anda pelan-pelan mempelajari ini ya, adalah bahwa sebenarnya Allah ada, eksistensi Allah itu adalah sesuatu yang ya tidak bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Kalau kita kemudian mau mengambil kesimpulan pada premis ketidaktahuan kita, maka ya kita mau membawa pada kesimpulan Allah itu ada atau Allah itu tidak ada, ya semuanya menjadi hal yang bisa dibenarkan, karena kemudian ya appeal to ignorance itu selalu ya ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, dan kemudian kalau kita mau mengambil kesimpulan berdasarkan itu, ya kemudian tidak bisa apa-apa sebenarnya. Oke, saya tahu bahwa saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tetapi coba saja Anda pelajari, tetapi pada intinya itu adalah bahwa kalau mempelajari hal ini, itu adalah Anda kemudian coba melihat apa yang menjadi ciri utama dari masing-masing kesalahan nalar itu, gitu ya. Kok saya kelihatannya seperti ini aja deh. Saya kelihatannya masih perlu menjelaskan tentang kesalahan nalar ini sampai minggu depan ya. Maka mungkin gini saja, saya menunda tugas ini sampai saya selesai menjelaskan kesalahan-kesalahan nalar itu sampai minggu depan. Kemudian jadi masih 2 minggu lagi baru Anda kerjakan, gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa Anda pelajari, dan kemudian nanti saya akan masih melanjutkan minggu depan untuk menyelesaikan kesalahan nalar ini. Anda boleh bertanya dan sebagainya, dan kemudian nanti baru Anda mengerjakan. Tetapi syaratnya bahwa Anda tidak boleh langsung bertanya dari soal-soalnya Gensler itu akan karena saya tahu soal-soal itu, maka tidak akan saya jawab, gitu ya. Tetapi saya akan coba memberikan contoh-contoh yang lain, gitu ya. Saya kira seperti itu aja, karena saya sendiri kalau menyerahkan pada Anda pasti akan terlalu sulit, padahal ini sesuatu yang esensial untuk sebagai start kita untuk bisa pada masuk logika. Maka kemudian sekarang saya tunda bahwa tugas ini baru Anda kerjakan minggu depan, tanggal 9, dan waktunya itu sampai tanggal 16 September. Tanggal 16 September kita baru pindah ke topik yang lain. Atau mungkin tanggal 9 kalau sudah selesai ya, saya akan masuk pada topik berikutnya. Itu saja, karena waktu saya sudah habis, ya saya akhiri di sini dulu. Jadi nanti ini bisa Anda lihat dulu, pelajari dulu teorinya, kemudian masih akan kita bahas minggu depan ya. Saya lanjutkan soal kesalahan nalar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya kemudian nanti di sesi berikutnya kita akan coba itu. Oke, sementara itu saja dulu karena waktunya benar-benar sudah habis, dan sementara saya tutup sampai di sini dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, di kelas material akan saya saya push kelompok yang tadi sudah yang salah-salah tugasnya dan sebagainya, silakan Anda pelajari sendiri. Baik, itu dulu. Selamat siang.